Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin kalian membayangkan sesuatu. Siapa di sini yang pernah bermain game petualangan? Coba bayangkan saat kalian memulai game. Ada tokoh utama, ada misi, ada tantangan, dan ada tujuan yang harus dicapai. Seru sekali, kan? Nah, ternyata komik juga seperti itu. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah komik memiliki perjalanan cerita yang menarik seperti permainan game petualangan. Jadi Ibu ingin kalian fokus mendengarkan, karena setelah pelajaran ini kalian akan lebih mudah memahami isi komik dan bahkan bisa membuat cerita komik sendiri. Siapkan mata untuk mengamati, telinga untuk mendengarkan, dan pikiran untuk berpikir kreatif ya anak-anak hebat. Anak-anak, coba bayangkan kalian sedang bermain game petualangan favorit. Dalam game, pasti ada tokoh utama, perjalanan cerita, tantangan, sampai hadiah di akhir permainan, kan? Nah, komik juga seperti itu. Ibu akan menjelaskan tentang alur komik dengan analogi game petualangan. 1. Alur cerita sama dengan jalur perjalanan dalam game. Pada gambar terlihat bagian alur cerita seperti perjalanan tokoh dari awal sampai akhir. Dalam game petualangan, pemain harus melewati beberapa level sampai tamat. Nah, dalam komik juga ada perjalanan cerita yang disebut alur. Alur membantu pembaca memahami apa yang terjadi dari awal, tengah, sampai akhir cerita. Contohnya, awal cerita mulai tokoh dikenalkan, tengah cerita mulai muncul masalah atau tantangan, akhir cerita masalah selesai. Jadi, kalau game punya level permainan, komik punya alur cerita. 2. Karakter sama dengan tokoh dalam game. Pada gambar ada tokoh hero, teman, dan lawan. Dalam game ada karakter utama, teman satu tim, dan musuh. Begitu juga dalam komik. Tokoh-tokoh inilah yang membuat cerita menjadi hidup dan menarik. Contoh, hero adalah tokoh utama, teman adalah membantu tokoh utama, musuh lawan adalah membuat cerita menjadi menegangkan. 3. Tantangan konflik sama dengan rintangan dalam game. Pada gambar terlihat monster dan suasana menegangkan. Kalau dalam game tidak ada musuh atau rintangan, pasti permainannya membosankan. Nah, dalam komik juga harus ada konflik atau masalah supaya ceritanya seru. Contoh konflik, tokoh tersesat, bertengkar dengan teman, melawan penjahat, menghadapi ketakutan. Jadi, konflik dalam komik itu seperti tantangan dalam game. 4. Penyelesaian sama dengan menamatkan game. Pada gambar tokoh terlihat senang setelah masalah selesai. Setelah melewati tantangan, akhirnya masalah berhasil diselesaikan. Bagian ini disebut penyelesaian atau akhir cerita. Sama seperti menang melawan bos, menyelesaikan misi, naik level, tamat permainan. 5. Pesan amanat sama dengan hadiah dari petualangan. Pada gambar ada piala sebagai simbol hadiah. Setelah membaca komik, biasanya kita mendapatkan pelajaran hidup atau pesan penting. Nah, pesan itu seperti hadiah yang kita dapat setelah menyelesaikan game. Contohnya, harus berani, jangan menyerah, pentingnya kerjasama, selalu jujur. Jadi anak-anak, membaca komik itu seperti bermain game petualangan. Ada tokoh, perjalanan cerita, tantangan, penyelesaian, dan pesan berharga. Kalau kalian memahami alurnya, kalian akan lebih mudah menikmati dan memahami isi komik. Anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar bahwa komik bukan hanya gambar dan tulisan biasa. Di dalam komik ada perjalanan cerita, tokoh, tantangan, penyelesaian, dan pesan berharga. Sama seperti sebuah game petualangan yang seru. Jadi mulai sekarang, saat kalian membaca komik, jangan hanya melihat gambarnya saja. Cobalah pahami perjalanan ceritanya, rasakan tantangan tokohnya, dan ambil pesan baik di dalamnya. Ingat ya anak-anak, setiap komik adalah petualangan,
Dan setiap petualangan selalu mengajarkan sesuatu untuk kehidupan. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Kalian luar biasa.